Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Susilowati, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan ini akan mempraktikkan aksi nyata modul 2.3 mengenai supervisi akademik bersama rekan kerja saya, Ibu Lulu Nursahah SPDI. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lulu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Biani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat aja Bu Lulu ya. Oh iya, Bu Lulu mengajar agama kelas berapa? Saya mengajar PAI kelas 11 Biani. Untuk persiapan supervisi ini bagaimana Ibu perasaannya? Perasaan saya tentunya saya senang Biani karena dapat memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan rekan kerja. Kemudian saya juga nantinya tahu hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi saya dan kompetensi saya sebagai guru dan hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki sebagai guru. Oh iya Bu Lulu, bagaimana perasaan Bu Lulu saat saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Lulu? Pertama saya senang ya Biani karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja. Kemudian saya pun juga mengetahui hal-hal apa yang baik dalam kompetensi saya dan hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki sebagai guru. Baik. Apa yang sudah Bu Lulu persiapkan ini untuk supervisi besok? Insya Allah sudah. Persiapan yang saya lakukan adalah menyiapkan materi, kemudian menyiapkan media pembelajarannya agar lebih memudahkan dalam pembelajaran nantinya Bu Yani. Oh iya. Kalau untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bu Lulu capai dalam pembelajaran besok apa? Melalui model pembelajaran PBL yang nanti akan saya sampaikan di kelas, dalam pendekatan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyebutkan hukum bacaan surat Yunus ayat 40, 41 dan surat Al-Maidah ayat 32 dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan bacaan surat Yunus ayat 40 dan 41 dan surat Al-Maidah ayat 32 dengan benar. Baik. Jadi dengan menggunakan PBL melalui pendekatan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan hukum bacaan surah Yunus ayat 40 sampai 41 nggih, dan surat Al-Maidah ayat 32 dengan benar. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Bu Lulu sampaikan tadi, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik untuk murid maupun dari Ibu sendiri? Untuk murid, tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar melalui diskusi. Semoga materi yang akan dipelajari juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan keseharian mereka. Karena ketika peserta didik memahami hukum suatu bacaan dalam surat Yunus dan surat Al-Maidah, tentunya akan benar juga dalam arti surat tersebut. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang beragam yang saya fasilitasi melalui diskusi kelompok. Jadi Bu Lulu berharap agar materi yang dipelajari ini dapat diaplikasikan, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu nggih? Ya, Bu. Baik, luar biasa sekali. Lalu untuk strategi Bu, apa yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran Bu Lulu? Yang pertama tentu menyiapkan media pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik agar mampu menyebutkan hukum bacaan dan bacaan surat Yunus ayat 40 dan 41 dan surat Al-Maidah ayat 32 dengan benar. Kemudian seperti PPT dan video, saya juga meminta peserta didik untuk mensetorkan hafalan surat tersebut kepada saya agar juga dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga. Oh, baik. Kalau untuk tantangan, adakah tantangan yang Bu Lulu hadapi dalam mengajarkan materi tersebut? Tentunya ada, Biani. Yang pertama, saya mengajarkan materi tersebut di mana pembelajaran tidak hanya fokus pada kognitif, namun ketercapaian tujuan juga dilihat dari perubahan sikap peserta didik dan aplikasi materi tersebut dalam kehidupan peserta didik saya. Yang kedua, tidak semua anak juga fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Meskipun mereka sudah SMA,
sehingga saya juga harus mampu memfasilitasi peserta didik yang demikian. Baik. Kemudian untuk langkah pembelajaran yang akan Bu Lulu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, kira-kira apa ini? Untuk langkahnya pada awal pembelajaran saya meminta peserta didik mengamati bacaan surat Yunus dan surat Al-Maidah ayat 32 yang ditampilkan di PPT. Kemudian mereka menyimak dan mengikuti cara membacanya. Sehingga media pembelajaran ini sangat membantu dalam mengatasi tantangan yang saya hadapi. Oh, seru sekali ya obrolan kita dalam kegiatan pra-observasi ini. Nah, kalau dari pertemuan ini yang bisa Bu Lulu simpulkan apa ini? Kegiatan praobservasi ini begitu penting. Artinya, dalam melakukan pembelajaran, kita harus memiliki planning atau rencana sehingga apa yang menjadi kebutuhan dalam pembelajaran akan dapat kita persiapkan terlebih dahulu. Saya merasa selama ini dalam pembelajaran kurang mempersiapkan terlebih dahulu sehingga kegiatan pembelajaran saya kurang optimal. Jadi secara tidak langsung pra-observasi ini kita diingatkan poin-poin penting apa ya yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan itu lebih maksimal. Nah, sama yang seperti Bu Lulu rasakan ya, dengan adanya pra-observasi ini guru akan menjadi lebih siap dalam mengajar. Ya. Nah, mungkin ada lagi yang ingin Bu Lulu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu Yani. Oh ya ya. Terima kasih. Semoga informasi yang kita bahas tadi dapat menunjang rencana Bu Lulu dalam melaksanakan kegiatan supervisi besok. Semoga lancar dan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih, Bu Yani. Ya, saya kira cukup Bu Lulu. Ya. Terima kasih. Oke, Wassalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.